menjadi orang tua ini menjadi wajib untuk diberikan. Jadinya yang satunya terserah kalian sesuai sama sasarannya gitu ya. Terus kemudian yang kedua, SAP dan media edukasi yang sudah digunakan adalah yang sudah dipresentasikan pada saat PANUN. Audiensnya adalah sekumpulan subjek asuhan klien, target kompetensi individu kepada WUS dan sedang merencanakan kehamilan di tempat praktiknya, dilakukan secara luring, didampingi oleh perseptor akademik dan perseptor klinik. Topik yang digunakan untuk tugas kelompok dan individu itu harus berbeda, ya. Topiknya harus berbeda. Tapi kalau dua yang wajib ini nggak apa-apa diulang, ya. Karena kan suatu hal yang umum ya, Fit. Nah, kemudian untuk tagihan individu, sekali lagi untuk tagihan individu, kelasnya sudah profesi ya, Dek. Jadi, kalian tadi pada saat screening pasien itu, eh, perhatikan dengan baik, kaji lebih dalam masalah yang dialami oleh WUS ini tadi, baik itu CPW maupun masa interval. Kalau CPW berarti kalian harus bisa menemukan kemungkinan yang menjadi akar masalah dalam persiapan kehamilan. Sedangkan di masa interval, kalian harus mengidentifikasi adakah masalah yang sebelumnya yang mungkin berulang pada kehamilan yang berikutnya, atau proses persalinan yang mungkin akan mempengaruhi kehamilan berikutnya gitu ya. Jadi kalian harus benar-benar bisa mencari lebih dalam atau mengkritisi satu pasien yang kalian asuh itu. Mereka butuhnya apa? Tentunya kehubungannya dengan persiapan pranikah dan prakonsepsi gitu ya. Nah, nanti yang tugas individu ini untuk menjawab CPMK 2, yaitu kalian ditagihkan mampu mengelola asuhan kebidanan. Tadi kata Buana kalau mengelola asuhan itu dimulai dari awal kan, identifikasi pasiennya ini apa, kebutuhannya ini apa, terus kalian rencanakan seperti apa ya untuk menyelesaikan masalah yang ditemui oleh klien tersebut gitu ya. Selanjutnya setelah menganalisis hasil kajian, maka dalam pengkajian data subjektif dan objektif itu kalian bisa melihat atau berpedoman pada lembar screening dan lembar WUS listik ya. Lembaran screening ini sudah kami modifikasi sekian tahun ya, mulai dari 2019. Eh, Pasti masih ada lagi yang kurang. Jadi misalnya nanti kalian praktek, Bu, di lembar screening tuh perlu ditambahkan ini boleh ya. Kami menerima dengan besar hati kalau misalnya ada yang masih kurang yang belum kami lampirkan pada lembar screening. Kalau untuk lembar identifikasi Risti, kami mengadop dari sumber gitu ya, sumber yang memang sudah kredibel. Nah, tagihannya di sini adalah satu buah laporan studi kasus. Bentuknya adalah case report. Nggak jauh-jauh sama stase 1. Kita nanti case reportnya itu bentuknya seperti manuskrip deh. Ya, yang mana nanti ini bisa kalian bisa publish karena by case, by kasus ya. Bisa jadi terlambatnya karena sebelumnya ada miom ya, atau ada masalah yang lainnya. Bisa jadi karena ibu datang infertil, menikah 3 tahun belum punya anak, suaminya ternyata yang merokok, sudah pemeriksaan sana itu banyak sekali yang ditemukan kasusnya variatif di lahan ya. Jadi by case. Jadi pastinya ketika mengerjakan studi kasus, kalian sudah tahu ketika kemarin melakukan skripsi, ya kan itu kan mencari sumber di jurnal sudah, saya rasa sudah bisa lah kalau untuk sudah lulus sarjana paham gitu ya. Dilampirkan juga SAP, lembar screening, dan media yang digunakan saat asuhan dan SOAP. Nah, jadi kalau kalian buka lembar target, lembar screeningnya itu tagihannya ada 3, SOAP-nya 1, laporannya 1, tuntas targetnya kalian gitu ya. Jadi mohon ketika kalian di lahan, buka lagi lembar target yang diberikan oleh Prodi. Jadi nggak ketinggalan, karena pas masanya prakonsepsi dan pranikah ini, begitu pula yang tagihan masa yang sebelumnya, fase kesehatan perempuan ya, yang di awal yang fase 1, perhatikan sekali targetnya. Kelas profesi itu eh, praktiknya tuh berkesinambungan deh terus menerus. Jadi kalau misalnya di stase 1 dan 2 terutama ini kalian akan susah untuk menemukan lagi karena tempat praktik di Polindes mungkin kalian nggak
nggak akan terulang pada semester-semester berikutnya ya. Semester berikutnya mungkin kalian di TPMB, kemudian di rumah sakit begitu ya. Jadi silahkan diselesaikan di stasi. Jadi bebas tugas. Jadi kalau bisa seperti itu di masing-masing stase ya. Kemudian selanjutnya kalian akan memberikan KIE tentang permasalahan yang ditemukan sesuai dengan hasil analisis tadi. Dan jangan lupa harus mengambil unsur pemberdayaan perempuan. Jadi ditampilkan apa diperlihatkan apa sih harusnya peran perempuan di situ ya. Jadi kita ada unsur memberdayakan perempuan. Kemudian yang keenam, topik edukasi ini pastinya disesuaikan dengan masalah yang ada pada klien dan ranahnya tetap ranah yang ada pada bahan kajian saat Panum ya. Media edukasi yang digunakan bisa media yang telah dikembangkan saat Panum maupun media yang lama yang masih kredibel atau yang masih bisa digunakan pada saat ini gitu ya. Boleh Bu, boleh pinjam punya kakakmu boleh, tapi tidak boleh merubah identitas. Jadi di depan tetap itu adalah karya kakaknya yang kamu gunakan. Gitu. Boleh pinjam, boleh ada. Kalau mau yang kelas Malang, hardnya ada di saya gitu ya. Nanti dikembalikan. Kemudian kegiatan dilakukan secara luring ya, yang ini sama seperti di atas, 9 juga sama seperti di atas. Kemudian tagihan tugasnya, ini tadi sudah Bu Enda sampaikan, ada laporan kegiatan edukasi kesehatan karena ini kelompok. Jadi ya udah satu kelompok laporannya bisa untuk sejumlah orang yang ada di kelompok tersebut, gitu ya. Kemudian laporan studi kasus tadi kata Bu Enda yang seperti ya script tadi ya, cuma dilengkapi dengan instrumen screening. Untuk formatnya ada dalam Dira. Nah, evaluasi dari stase ya, setiap persepsi harus memiliki nilai uji prosedur kegiatan Panum dan uji stase pada kegiatan PK. Metode penilaiannya ini menggunakan beberapa teknik sesuai dengan jenis kompetensi yang dicapai. Penilaian DOPS atau Direct Observation of Procedural Skill terkait kompetensi memberikan edukasi persiapan pranikah dan prakonsepsi yang dilakukan berdasarkan pada data pilih. Kemudian hasil akhir pada stase ini tadi sudah Bu Ana jelaskan ya di depan. Untuk kognitif dan psikomotor 80%, untuk panemnya 40%, PK-nya 60% ya. Sedangkan bobotnya besar sekali pada afektif dan nilai sikap sendiri di 20%. Jadi di Panum ada 2 penilaian, SAP dan media edukasi. Pada PK ada laporan kegiatan edukasi kesehatan, laporan penilaian kegiatan edukasinya dan laporan studi kasusnya. Ini yang besar adalah case report 40% ya. Nilai batas lulus stase adalah 75 atau B+. Ini nilai ini mengalami peningkatan standar ya. Kalau tahun sebelumnya adalah 72. Tahun ini 75. Kemudian remedial dilakukan pada prosedur yang belum mencapai nilai batas lulus. Remedial dilakukan dengan kegiatan Panum dan sebelum praktek klinik pada kompetensi yang belum kompeten. Nilai maksimal pada remedial adalah 75. Nah, ini untuk pembagian kelompok tutorial ya. Perhatikan nanti mungkin akan dibagi oleh prodi ya, tapi kalian bisa screenshot masing-masing kelompok. Kelompok 1 ini kebetulan kalau untuk kelas Malang ada Metro dan Malang, jadi Bu Endah coba mix ya dek. Mix tanpa melihat nama dan orangnya ya, hanya saya putus aja 1 sampai 6 gitu ya. Saya coba acak menggunakan angka supaya input nilainya juga nggak pusing gitu ya. Jadi Ayu Dia, Della, Dinda, Diah, Eka, Eli sampai dengan Fatika, ini maksud dosen tutornya adalah saya sendiri. Kemudian Indah sampai dengan Nadira, ini dosen tutornya adalah Bu Hepirina. Kemudian Konita sampai dengan Firda, dosen tutornya adalah Duhita Diah. Kemudian Vivi Tiara sampai dengan Ari Amelia, dosen tutornya adalah Bu Gita. Kemudian Natalia sampai dengan Helvi, dosen tutornya adalah Bu Ita. Kemudian Fauzia sampai dengan Pertiwi, dosen tutornya adalah Bu Retno. Dan Anandadi sampai dengan Yus Rosella, dosen tutornya adalah Bu Prapti. Untuk kelas Malang, ketika dosen tutor kalian belum bisa memahami apa yang ditugaskan, kalau saya rasa tidak sih ya, beliau sudah paham insya Allah. Mungkin kalian bisa melaporkan pada saya, dosen PCMK, untuk bisa menjembatani maksud dari
tagihan pada Panum. Jadi ini pembagian Panum ya, Dek, beda dengan TK. Kemudian di Kediri, Kediri untuk berikut adalah pembagian dosen tutor. Ada mulai dari Dwi Ayu sampai dengan Sasi Kirana ini dengan Bu Dr. Lumastari Ajeng. Kemudian mulai dari Jihan sampai dengan Hermita ini dengan Bu Dwi Estuning Rahayu. Kemudian mulai dari Erwinda sampai dengan Eliana ini dengan Bu Indah Rahmaning Tias. Kemudian mulai dari Pusparini sampai dengan Lia Barokah ini dengan Bu Eni Sendra. Kemudian Laura Viva sampai dengan Anissa Nurjanah dengan Bu Susanti Pratamaning Tias. Kemudian Karista sampai dengan Risma ini dengan Bu Ira. Kemudian Suci sampai dengan Devania ini dengan Bu Rahajeng. Kemudian yang terakhir Mariana sampai dengan Dea Putri dengan Bu Vinta, Bu Dr. Vinta. Kemudian kelas member Adelia Karisma sampai dengan Cindy Azela dengan Jam Puja Mahariah. Kemudian Claren sampai dengan Eka Oktaviana dengan Bu Jenny Palupi. Kemudian Eliza sampai dengan Herlia dengan Bu Gumiarti. Kemudian Herlina sampai dengan Mama Ketut itu dengan Bu Siska. Kemudian Malviro sampai dengan Nur Aini dengan Bu Sugijati. Kemudian Putri sampai dengan Rizky dengan Bu Susi Lawati. Kemudian Sylvia sampai dengan Yulia dengan Bu Eni Sudiastuti ya. Kemudian ini adalah lampiran kontrak belajar dari mahasiswa, ada tanda tangan presepsi dan preseptor. Di sini adalah para preseptor. Kemudian di berikutnya adalah penilaian SAP. Kalian perhatikan penilaiannya untuk mendapatkan nilai yang kalian inginkan gitu ya. Kemudian rubrik penilaian makalah pengembangan media edukasi. Jadi media edukasi untuk dikembangkan tuh kalian menyusun dulu makalah pengembangannya gitu ya. Seperti apa makalah yang ingin dikembangkan. Kemudian penilaian kegiatan edukasinya ini untuk SASE nanti. Kemudian ini penilaian laporan studi kasus. Yang ini sistematika penulisan laporan kegiatan edukas. Kemudian di sini ada contoh cohort. Ini adalah contoh sistematika penyusunan SAP. Pastikan notnya ada ya, materi, media, foto kegiatan, data hasil kegiatan. Kemudian ya ini adalah sistematika penulisan studi kasus dalam bentuk manuskrip ya. Terus yang ini adalah lembar screening. Nah, ini yang 10, lampiran 10 yang baru. Jadi, kalian lembar screeningnya cukup menggunakan lampiran 10 ini deh. Jadi, tidak menulis lagi, hanya mengisi yang ada di sini, ya. Terus di bagian akhir nanti ada kesimpulan. Nah, dari apa yang ditemukan itu, ini identifikasi Wurst Resti. Nah, setelah ini ada kesimpulan pasien ini akan. Nah, kesimpulannya apa dari hasil pemeriksaan pasiennya? Diarahkan kemana, gitu ya? Sesuai dari hasil temuan di lembar screening tadi. Di sini tertanda tangan mahasiswa, peserta klinik, dan peserta akademik. Kemudian ada penilaian sikap. Indikatornya sudah ada inform concern ya untuk yang pasien, masing-masing pasien baik kelompok maupun individu karena kalian melakukan screening masing-masing. Selanjutnya rekapitulasi penilaiannya seperti ini. SAP 30, jumlah nilainya dijumlah, nanti 80% nilaikan di sini, nilai akhirnya di sini ya. Sudah, mungkin itu yang sudah sampaikan. Ada pertanyaan? Silakan.
Ada pertanyaan, Dek? Jember, Kediri, Malang. Metro Bu Anda sebut Malang ya, karena kan dari Malang ya, Dek. Ada pertanyaan? Permisi Bu Enda. Ini Ah, saya Saida Ida. dari Kediri Bu. Apa, Dek? Ini tadi saya lihat di pembagian kelompoknya itu Heeh. dari Kediri itu dibagi 8 kelompok ya Bu ya. Sedangkan untuk Iya, 8. materinya tuh dibagi 7 itu bagaimana Ibu? Nah, itu bisa disepakati sama dosen PJ nanti ya. Jadi yang di sana misalnya kita contohkan ya, ada materi yang banyak ya kan? Ada yang satu materi itu berisi dua. Contoh di screening itu dia ada, ini contoh ya, tidak harus yang topik yang screening ya, Dek. Di screening itu kan ada screening prakonsepsinya, ada identifikasi bus restinya. Gitu. Mungkin yang satunya mau membuat media yang khusus untuk screeningnya, yang satu mau membuat media yang identifikasi bus resti, boleh-boleh kayak gitu ya. Kemudian yang persiapan persiapan dan perencanaan, nih sebentar gue share aja daripada nah, pertanyaannya bagus soalnya memang 8 ya. Kalau di kelompok lain bisa langsung eh, mengambil aja salah satu gitu ya. Nah, ini bisa jadi dua kan? Ini ada persiapan menjadi orang tua sendiri boleh, kesiapan merawat anak sendiri boleh. Karena persiapan menjadi orang tua dengan kesiapan merawat anak itu sebenarnya satu hal yang berbeda. Jadi kalau Bu kelas Malang saya nggak mau pakai yang F Bu, saya mau pakai yang kesiapan kesiapan sendiri dan persiapan boleh, nggak ada masalah ya. Karena mungkin yang nomor yang F ini eh, apa sebenarnya bukan ranah dari bidan untuk pelaksanaannya. Jadi tugas bidan di sini adalah hanya menjelaskan kira-kira loh seperti ini pemeriksaannya gitu, gitu aja. Ya, bisa dipahami ya, Dek. Jadi bisa dipecah aja dari yang ada. Silahkan di kelompok kelas sendiri yang memecah memecah topik gitu ya. Boleh, silahkan. Sudah baik Bu. Ini Nanti kan saya screening belum ada nih, pembahasan tentang screening nggak ada di sini. Adanya adalah identifikasi bus resti saja. Screeningnya belum, ya. siapin. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Silahkan ditanyakan biar nanti kalau misalnya nanyanya sama Bu Ira sama Bu Riza, kasihan beliaunya akan ditanyain terus sampai kelas 11. Iya, sudah. Oh, maaf Ibu, tadi waktu penjelasan jelasin yang untuk ujian individu itu bagaimana ya Bu ya? Soalnya tadi Konsepnya. putus. Iya, konsepnya lebih. Oh, yang individu yang di PK atau yang di Panum? Yang di Panung dan PK Bu. Kalau di Panum itu nanti bentuknya kelompok, kelompok tutor. Jadi masuk di dalam kalian PJMK menyiapkan ruangan sesuai dengan jumlah dosen tutor. Nah, karena medianya tadi kan media inovasi hanya digandakan 2 kali dan media konvensional yang 7 kali gitu ya. Itu untuk mengantisipasi kalau misalnya jamnya bersamaan semuanya. Idealnya diatur jamnya itu di hari Kamis itu kan jamnya profesi full ya, Dek. Harusnya digunakan karena Panum udah harusnya mutlak jamnya profesi gitu ya. Kan atur misal jam 8 sampai jam 10 kelompok satu misalnya diatur sampai dengan jam 4 sore itu bisa main 2 set misalnya 2 set tahu ya 2 set tahu lah lokal A untuk kelompok 1, 3, dan 5 misalnya lokal B untuk kayak gitu dibagi sendiri. Tadi pelaksanaannya jadi nanti di dalam kelas dosen tutor yang menentukan kalian menggunakan media yang mana atau kasus apa yang diberikan. Tolong jelaskan misalnya ada pasien begini-begini dosennya hanya ngomong nih gitu ya. Itu kami serahkan pada dosen masing-masing ya. Dosennya hanya ngomong nih ini ada kasus begini begini begini. Diapakan pasiennya? Kalian ngambil media yang mana nih untuk kalian gunakan gitu untuk KIE. Sudah itu aja. Bisa dipahami Syaida? Semenjak bisa Ibu.
Kalau untuk yang di mana? Yang di lahan pada saat praktik, teknisnya adalah satu pasien. Kamu asuh sendirian satu. Jadi mulai dari pengkajian sudah disiapkan yang namanya lembar screening. Tadi ada lembar screening sampai dengan identifikasi Musresti. Kemudian media-media yang digunakan kan bisa jadi kalau misalnya adik-adik mau ujian itu lebih baik kalian kayak mau ngajari jelek sih sebenarnya nggak boleh curi start ya. Tapi kalau supaya nilainya baik kan supaya tepat sasaran yang diberikan sumbernya jelas, kalian sudah identifikasi sebelumnya pasien yang akan digunakan ujian ini pasien yang gimana ya gitu. Jadi pada saat kalian ujian itu kan memang menuliskan screening dari awal lagi, menanyakan dari awal lagi, tapi paling tidak kan kalian belajar dua kali. Bisa jadi yang ditemukan di situ, yang kalian temukan yang tidak ada dosennya, pas ada dosennya kalian menemukan nih masalahnya ini gitu ya. Nah, itu langsung kalian pada saat mulai dari pengkajian sampai kalian memberikan KIE itu didampingi atau dilihat oleh dosen. Pastikan jadwalnya tidak bersamaan. Jadi jadwal tidak bersamaan itu maksudnya misalnya pasien satu kalian adakan jam 8 gitu. Berarti pasien yang kedua kira-kira di spare waktunya berapa? 1 jam kira-kira. Ya berarti pasien kedua kalian undangnya jam 9 gitu. Ya, bisa dipahami deh. Semenjak bisa ibu. Oh, oh. Kayak gitu kurang lebih ya. Iya, jadi dua-duanya didampingi oleh preceptor klinik dan preceptor akademik. Kalau misalnya yang screening satunya dengan misalnya waktunya pasiennya bisanya bersamaan Bu, sama-sama bisanya jam 9. Nggak apa-apa kan ada dua mahasiswa, ada dua eh, perseptor gitu ya, bisa bagi-bagi yang satunya dengan perseptor klinik, satunya dengan perseptor akademik. Tapi idealnya harusnya satu mahasiswa, satu pasien dengan dua perseptor gitu untuk dinilainya. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Aman? Izin bertanya Ibu, untuk Siapa? yang Siapa ini Vivi? enggak Ibu, Apa Vi? untuk yang di tagihan kompetensi tadi kan ada keterangan bahwa kami memilih maksimal 3 topik, yang Heeh. 2 wajib dan yang satu itu memilih yang lain. Itu apakah berarti kita juga membuat medianya 3 juga atau bagaimana Ibu? Enggak deh, itu kan edukasi kesehatan ya. Edukasi kesehatan itu kan medianya sudah dibuat oleh kelompokmu teman-teman tadi. Jadi kalian bisa menggunakan yang sudah ada. Itu kalau untuk topik materi atau isi yang dibuatkan kan nanti buatnya itu bisa dengan kalau medianya nggak bisa dibawa ke lahan kan bisa edukasinya dengan PPT disandingkan dengan PPT. Walaupun nanti misalnya medianya tuh media media yang dipakai misalnya lembar balik atau apalah itu ya, apalah itu medianya di edukasi kesehatan itu tetap disandingkan dengan PPT. Ya, Itu menjawab kira-kira ini begitu. dari Ibu. Mm-mm. Jadi Kalau tetap kalau lingkupnya kecil misalnya, lingkupnya kecil nih kelasnya hanya 2 orang, berarti kan cuma 4 orang pada saat edukas ya. Lebih banyak lebih baik, iya lebih banyak lebih bagus. Nah berarti kalau cuma 4 orang bisa tuh hanya pakai media, misalnya apa tuh folding folding apa sih papan yang dibalik-balik itu, flip chart ya flip chart boleh boleh nggak ada masalah media yang ada apa kan cuma 4 ya bisa mendekat ya kan disesuaikan dengan sasaran dengan kebutuhan. Yang dua tadi, iya, yang dua tadi wajib. izin menjawab enggak Ibu. Berarti untuk saat ini setiap masing-masing kelompok hanya membuat satu media sesuai dengan topiknya gitu. Betul. Satu media inovasi dan satu media konvensional, ya. Jadi dua media yang dibuat. Topiknya yang dibuat pada media edukasi dan media konvensional itu sama. Untuk apa? Supaya bisa menguasai lebih dalam topik yang diberikan. Jadi satunya tuh ya isi konvensional itu kan berarti kayak modelnya leaflet gitu ada yang harus ada gitu ya. Nah, itu bisa. Jadi ada dua tagihan.
Dan yang konvensional itu digandakan dua. Bu, apa yang konvensional semuanya leaflet? Enggak sih, boleh yang lain. Nah, boleh yang lain, tidak harus leaflet semua. Ya, Anda hanya contohkan barusan. Ada lagi pertanyaannya? Izin jawab lagi Bu Enda, terima kasih. Sudah. Yang lain udah? Kalian udah lulus mulai bagi konten, mau bikin apa, mau bagi apa, habis ini jangan kemana-mana dulu karena waktunya sangat cepat sekali. Cuma ada hari ini tinggal setengah hari, gak nyampe gitu ya. Minggu, Senin sudah sudah main yang fase satu, nanti fase dua, habis 2 hari baru habis itu fase dua ya. Dan itu pengalaman ya lumayan kedadakan kata-katanya. Misalnya gini contohnya deh ya, media media yang inovasi yang dibuat tahun sebelumnya itu adalah media media edukasinya dia yang untuk isinya adalah edukasi yang isinya penjelasan berarti, dan itu tidak perlu direvisi nih di tahun ini, berarti tahun ini kalian bisa buat media evaluasinya gitu ya. Media evaluasi kan berarti yang menilai dari media yang sudah dibuat oleh kakaknya sebelumnya, kita buat media evaluasinya gitu ya. Ada banyak kok, kemarin tuh ada yang bikin ular tangga, ada yang bikin apa tuh spinboard, terus ada yang bikin koin. Anak-anak itu kreatif kreatif ya, cuma waktunya kemarin tahun lalu wah luar biasa mepetnya, jadi belum final. Ada beberapa yang belum final. Sudah. Pastikan media yang dibuat itu bisa digunakan di minimal kelompok kecil ya, yang isinya sekitar 8 orang gitu. Sudah, Dek? Ada pertanyaan? Mohon maaf Ibu, izin tanya lagi. Zaidah. Tadi ya Bu, tadi panjenengan bilang untuk hari Kamis itu dibagi, ya semisal dibagi dua kelas gitu ya Bu, kelompok satu sampai berapa di kelas satu, yang selanjutnya di Mm-mm. kelas 2. Nah, itu Mm-mm. nanti dosennya masuk. Nah, nanti dosennya ngasih kasus itu berarti yang maju itu per kelompok atau individu, Bu? Individu. Yang itu kan di kelas itu untuk satu kelompok. Jadi dengan satu dosen tutor. Jadi nanti per individu dengan dosen tutor saja dalam satu kelas untuk yang hari Kamis. Gitu. Kalau yang hari Rabu baru yang satu kelas, satu satu kelas deh, satu kelas kumpul gitu loh deh. Dan Oh itu iya, Bu. dosen tutor kalau misalnya ada yang bisa mendampingi, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada, poinnya di hari Rabu adalah seluruh kelas bisa tahu bagaimana cara menggunakan media yang dibuat oleh masing-masing kelompok. Poinnya itu yang hari Rabu. Gitu ya. Sejak iya, Bu. Jadi kalian nawarkan sama dosen ada yang bisa mendampingi kami boleh ya. Idealnya kalau ada yang mendampingi eh, lebih bagus. Kalau misalnya nggak ada, ya intinya tagihannya adalah seluruh kelas tahu cara penggunaan media yang dibuat oleh masing-masing kelompok. Sejak iya, Bu. Mm-mm.
Sudah, Dek. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita bisa akhiri. Untuk kalian bisa langsung diskusi, ya bisa di Zoom ini juga. Nah, ini masih bisa digunakan kayaknya. Sudah? Silahkan langsung action ya di masing-masing. Terima kasih. Untuk kelas malam media yang tahun lalu masih Brenda linknya belum ada. Mungkin nanti Brenda bagi yang tahun sebelumnya lagi dulu ya. Ya baik Bu Indah. Mm-mm. Saya akhiri sampai di sini kalau tidak ada pertanyaan lagi. Selanjutnya pertanyaan baik kelas Malang, Kediri, Jember. Kalau misalnya bingung, boleh langsung wapri Bu Endah ya, Dek. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Malam, terima kasih Bu Enda.